Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasa di bulan Ramadan ini. Ya. Alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah wa awrafana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' wa ni'ma ajrun 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan guru kita semuanya, Bapak Ustadz Solihin, dan kebetulan sahabat saya di sekolah, para kiai, para ulama, asatidz dan asatijah yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Ketua RW, Ketua RT, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan ke pemilik alam semesta, Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita, yang mengatur seluruh jagat alam semesta ini, yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, sehingga tidak ada satu pun daun yang jatuh ke muka bumi kecuali Allah mengetahuinya. Betul nggak? Tidak ada setetes air yang hilang di dalam samudra lautan yang luas. Kira-kira Allah tahu tidak? Dan tidak sebutir pasir yang hilang dan bergerak di tengah hamparan padang pasir yang luas kecuali Allah maha mengetahuinya. Betul? Walaqad khalaqnal insana ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang terbesit di dalam hati ibu dan bapak semuanya saat ini, kira-kira Allah tahu tidak? Insyaallah bahwa kita berkumpul di tempat ini adalah tiada lain untuk mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam juga mudah-mudahan kiranya tercurah keharibaan junjungan kita Rasulin amin, Sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, pakaian ihram yang berwarna putih, yang tidak dijahit, yang baru saja orang menunaikan ibadah haji, sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa apabila kita mati, kita akan dibungkus dengan kain tersebut. Betul tidak? Betul. Saya ingin tanya dulu, karena
Kenapa kain putih itu disebut kain kapan? Ada yang bisa? Kapan meninggal? Jawabannya kapan-kapan kita akan memakainya. Kapan? Wallah. Begitu pula berkumpulnya orang yang beribadah haji di Arafah pada saat berwukuf. Itu adalah mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat kita pun akan dikumpulkan kelak ya di padang mahsyar. Tidak ada bekal yang dapat kita bawa, dan tidak ada juga pertolongan pada saat itu yang dapat ya menolong kita, kecuali apa kira-kira? Bekal takwa dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pesanan dari ya Ustaz Solihin, katanya untuk misi pengajian ini karena bertepatan dengan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram ya, tahun baru Hijriah, maka temanya katanya gimana kalau yang menyambut tahun baru Hijriah atau tahun baru Hijriah 1 Muharram. Baik, saya ingin sampaikan bergantinya waktu dari detik, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian hari berputar, dia mengelilingi kita manusia. Tidak terasa oleh kita, sebentar lagi, nggak nyampe 1 minggu ya, kita akan memasuki 1 Muharram tahun baru Hijriah 1440 berapa Bu? 1447 Hijriah. Ini mohon maaf, kita ya lebih familiar ya menggunakan bulan-bulan Masehi daripada menggunakan bulan-bulan ya bulan-bulan Islam. Jujur saja deh, kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau lahir kita lalu menggunakan bulan Masehi, semuanya pada hafal, betul nggak? Tapi kalau saya tanya tanggal berapa ya bulan Islamnya dan tahun berapa, jujur kira-kira ya hafal tidak? Jangan-jangan juga nama bulan-bulannya juga tidak hafal nggak? Nah, kalau kita ingin ya menjadikan apa bulan Islam atau tahun bulan Hijriah, itu paling tidak saya ingin sampaikan, diingatkan. Nanti anak-anak kita yang lahir, selain dicatat di bulan ya Masehi, catat juga ya di bulan Islamnya. Ya, kan suka ada tuh ya tahun siapa, tanggal misalkan 14 bulan sekian, terus di bawahnya tanggal ya 1 Muharram atau ini, itu dicatat Bu. Jadi sehingga nanti ketika misalkan anak kita dewasa, dia tahu juga tuh tentang lahir di bulan Masehi dan lahir di tahun Hijriah. Ini catatan saja ya, supaya apa? Ya, sekarang bagaimana kita ya akan menjadikan tahun Islam itu hebat gitu kan, sementara kita sendiri tidak memahami. Makanya harus hafal dulu. Coba hafal nggak
Ya, bulan Hijriah itu pertama apa? Nah, bulan Islam itu pertama apa? Awal. Kedua? Sawal. Kedua? Hah? Waduh. Kalau di kita mah suka Sawal, Habib, Haji, Muharram, Sabar, Mulut, Sini Mulut, cuma di awal, cuma di akhir, Rajab, Rohat, puasa, gitu. Ya, itu biasa begitu, kita itu begitu. Ya. Tapi kalau dalam Islam biasanya apa? Sawal, Zul, Zul, Qaidah, terus Zul, terus Muharram, terus Safar, terus Jumadi pulang, ya kemudian Jumadi akhir, terus Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan. Apa? Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan dari awal, saya kasih hadiah. Ayo, ibu-ibu angkat tangan. Ya, silakan ibu. Maaf Pak, tapi saya orang Jawa. Ya. Bukan kayak. Jadi sebutannya gini Pak, Nun Sewu ya Pak. Ya. Besar, surah, sabar, mulut, gada mulut, sebagai awal, sebagai akhir, rajab, buka puasa Pak. Oh, iya. Ini berdasarkan kalender Islam, Bu. Ya, gitu kan? Ya, siapa yang bisa? Ayo. Ya, ibu. Dari mulai apa dulu? Hah? Dimulai Muharram. Ya, silakan. Nah, ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal. Muter. Baik ya. Ini kelihatannya mesti banyak ngapalin dulu ya, gitu kan? Ya, memang tadinya nggak dikasih materi supaya menghafal dulu sehingga tidak ada yang hafal. Tapi saya yakin ya, ke depan setelah nanti Pak Ustadz tidak ada, semuanya harus hafal. Kira-kira siap? Siap nggak kira-kira menghafal? Siap tidak? Harus siap hafal. Ya. Baik Bapak dan Ibu, menyambut tahun baru Hijriah, setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan jika kita ingin menjadi manusia yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Apa keempat hal tersebut? 1. Jadikan 1 Muharram, tahun baru Islam, sebagai bukti syukur atas karunia yang Allah berikan. Sekali lagi, jadikan 1 Muharram, tahun baru Islam, sebagai bukti syukur atas karunia yang Allah berikan, yang jumlahnya tidak bisa terhitung oleh kita. Betul tidak? Coba sekarang saya mau tanya. Ibu dari kecil Bapak suka ngedip? Suka. Betul nggak? Sudah berapa kali kira-kira ngedip dari kecil sampai sekarang? Bisa kehitung tidak? Tidak. Jantung kita selalu berdetak. Bahkan menurut para dokter, per menitnya itu adalah 70 kali. Yang normal. Kecuali yang tidak normal nanti beda lagi. Yang takut itu beda lagi, Pak, gitu kan. Ya, gitu. Sekarang saya mau tanya, sejak kecil sampai sekarang itu kira-kira berapa kali detak? Tidak begitu. Lalu saya tanya, pernahkah berhenti detak jantung kita? Tidak. Bagi ala'i rabbikuma tukazziban.
Hei manusia, nikmat yang mana yang kalian dustakan? Sejak kecil kita sudah minum air susu, berikutnya air putih, kesininya macam-macam air kita minum. Saya mau tanya, berapa air minum yang telah kita minum sejak kecil sampai sekarang? Berapa makanan yang telah masuk ke dalam mulut kita dari kecil sampai sekarang? Allah Akbar. Tentu tidak akan terhitung. Oleh karena itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur itu untuk siapa? Ya, untuk diri kita sendiri. Jika kita syukur kepada Allah, Allah akan tambah. Ya. Barang siapa yang kita ingkar kepada Allah, azab Allah adalah sangat pedih. Maka di dalam surat Luqman ayat 12 disebutkan, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang syukur itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, Allah itu maha kaya. Makanya Allah memberikan kebebasan kepada manusia di dalam hidup ini. Mau iman, silahkan. Mau kafir, silahkan. Mau beriman tapi pura-pura kafir, silahkan. Mau kafir tapi pura-pura beriman, silahkan. Tetapi setiap apa yang kita lakukan tidak terlepas daripada ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak semuanya itu akan diperlihatkan kepada kita. Nah, jadi ya ini yang pertama. Yang kedua, jadikan 1 Muharram tahun baru Hijrah sebagai titik awal untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi, yang kedua, jadikan 1 Muharram tahun baru Islam sebagai titik awal hijrah kepada kebaikan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan dengan para sahabat. Beliau ketika di Mekah menghadapi berbagai tantangan, rintangan dan ujian, itu susah dan jelas untuk untuk menghadapi masa depan. Karena apa? Rintangannya begitu berat. Tetapi setelah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya hijrah dari kota Mekah ke Madinah, kemudian beliau mulai menata negara, sehingga dijadikan Madinah itu menjadi sebuah Madinatul Munawwarah. Dari situlah tertata masa depan negara Madinah pada saat itu setelah Rasulullah SAW hijrah. Nah, mungkin kalau untuk bangsa kita agak berat ya. Paling tidak jadikan titik awal 1 Muharram tahun baru Hijriah ini, kita hijrah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang tadinya baik menjadi lebih baik. Gimana kira-kira? Contohnya ini, yang tadinya ibu-ibu jarang baca Al-Quran setelah maghrib dan setelah subuh, kalau sudah tahun baru Hijriah hijrah tuh
paling tidak 10 menit saya setelah maghrib, 10 menit setelah subuh. Itu namanya hijrah, ya, dari yang tadinya tidak baik kepada yang lebih baik. Atau yang tadinya ibu-ibu misalkan biasa apa? Hanya surat Waqiah dan Ar-Rahman saja, ya. Ini tambah lagi kepada yang lebih baik, tambah surat Kahfi, ya, tambah lagi misalkan surat Toha, ya. Kenapa kita harus lakukan ini? Saya lihat seperti ini, berdasarkan data, ya, kaitan dengan internet atau HP, Bu, ya, itu rata-rata orang Indonesia kalau dirata-ratakan itu perharinya itu adalah 8 jam berada di depan komputer, HP dan lain sebagainya. Tetapi ketika ditanya berapa jam bapak-bapak dan ibu-ibu membaca Al-Quran, jujur, ibu-ibu, siapa yang seharinya seperti ya kita lihat WA atau TikTok misalkan sampai ya 7 jam, ada nggak yang seharinya 7 jam baca Al-Quran? Yang 6 jam ada nggak? Yang 5 jam ada nggak? Yang 4 jam ada nggak? Yang 3 jam ada nggak? Waduh. Ya. Nah, tahun baru Hijriah ini, ayo kita tingkatkan lagi yang tadinya baik kepada yang lebih baik. Yang ketiga, jadikan 1 Muharram tahun baru Hijriah sebagai sarana muhasabah. Sarana muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi atau mawas diri. Kira-kira gimana? Hidup saya ini sudah sekian tahun, lebih banyak beribadahnya atau lebih banyak maksiatnya. Itu namanya introspeksi. Lalu waktu yang sekian tahun itu lebih banyak dijadikan bermanfaat untuk ya diri kita dan umat, atau justru banyak waktu yang tersia-sia? Kira-kira kalau kita evaluasi gimana? Ya, andaikan di akhir ya tahun baru 1446 Hijriah adalah merupakan hari yang terakhir hidup kita, sudah siapkah kita semuanya? Belum. Dipanggil oleh Allah, kira-kira sudah siap belum? Belum. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa artinya? Coba adakan perhitungan di dalam diri kamu sekalian sebelum kalian diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba adakan perhitungan sebelum kita diperhitungkan di hadapan Allah. Karena apa? Saya lihat ini kan semuanya calon mati, camat semua. Ya kan? Dan yang namanya mati itu adalah rahasia, betul nggak? Ya. Makanya orang sana itu bilangnya apa? Orang belah sana. Taya berang, taya peting, taya raja, taya kuring, di mana ajal kosumping, temenang tempo anaki. Terus? Unur-unur dina batu,
saheran dina semboja, ari umur tidak tentu, pangeran terabibija. Ada enggak gitu kan? Ya mau meninggal dikasih tahu dulu, besok kamu mati. Ada enggak? Ada. Cuma saya ingatkan saja, mati itu gini. Di dalam kitab Perjalanan Ruh yang disusun oleh Ibnu Taimiyah, di situ dijelaskan sebetulnya bukan matinya yang berat itu, tapi sakaratul maut. Itu kalau saya baca Al-Quran surat Al-An'am, ketika orang sakaratul maut, kalau orang yang tidak beriman itu sampai itu dipukul-pukul oleh malaikat gitu kan, pigo maratul maut, ukhriju anfusakum, coba keluar ruh dari jasad yang ini. Itu dikatakan oleh Rasulullah, sakitnya orang sakaratul maut bagaikan kambing dikuliti, kemudian dikasih cuka, kemudian 7 kali lipat sakitnya. Nah yang paling sakit itu, baru setelah itu katanya mati. Setelah mati itu, ya. Nah ini kalau lihat dari perjalanan, kalau orang yang baik itu nanti keluar ruhnya, lalu ruhnya itu ya melewati malaikat, karena lalu malaikat itu mengucapkan salam. Maka orang mati itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagi yang tadi itu gitu kan, itu wahai yang busuk itu semuanya akhirnya pada dipukuli dan sebagainya. Nah setelah itu baru kita mati itu seperti tidur kan, seperti tidur. Cuma ketika wahudi al janajah, jenazah itu diletakkan ala unukiha, ya pada ini nih ya. Nah, pada saat itulah ruh melihat seluruh kejadian apa yang terjadi pada keluarga tersebut. Jika jenazah itu baik, dia akan mengatakan tukot dimuni. Ya Allah, tolong segerakan aku di mana? Supaya dikuburkan. Karena ingin cepat sekali dihisab. Maka kalau ada yang meninggal, jangan dilama-lamain. Sunnahnya seperti itu. Yang kedua, fa in kana ghairu shalihan, kalau orang itu tidak soleh, nah disitulah orang itu mengatakan, ya wailaha, aduh celaka, aina tazhabu biha, mau dibawa kemana ini? Semua makhluk itu tahu, illal insan, mendengar, kecuali manusia. Coba mau tanya, kenapa manusia tidak mendengar suara jenazah, jeritan jenazah yang dibawa? Takut. Ya kata Rasulullah, andaikan manusia tahu jeritan jenazah tersebut, maka manusia pada saat itu akan langsung pingsan. Nah sadar kembali ya setelah kita dikuburkan. Makanya ketika dikuburkan, Rasulullah mengatakan al-an yus'al, sekarang ini dia ditanya oleh Allah, maka harus didoakan. Baru setelah itu kita sadar kembali pada saat kita meraba diri kita. Pas diraba penuh dengan apa? Tanah. Apalagi kain. Disitulah kita menjerit, ya. Kita mengatakan ayah, kita mengatakan ibu, kita mengatakan yang lain-lainnya, kita katakan semuanya. Tapi semuanya itu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dan pendengar. Digambarkan dalam Al-Quran, wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ibu nggak
nggak bisa, bapak nggak bisa nolong sahabat, anak-anak, wa fasilatihi allati tu'ti, pembantu-pembantu setia kita juga yang duduk dengan kita sangat setia. Ya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Manusia pada saat itu bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Percaya enggak? Kalau tidak percaya sok meninggal duluan. Tapi jangan nyalahin ustaz gitu kan, udah ngasih tahu. Ya. Nah, kalau orang baik, ketika ketakutan itu datanglah malaikat. Kata malaikat, lihat, kamu dulu pernah kuliah subuh di masjid. Kamu dulu telah melaksanakan sholat. Akhirnya orang tersebut, kata malaikat, jangan takut. Lalu malaikat membawanya kemana kira-kira? Sekarang orang yang telah meninggal itu rohnya dibawa kemana? Kalau orang baik itu dibawa ke taman kebahagiaan. Dan di situ merasakan betapa nikmatnya berada di dalam kubur. Tapi bagi orang yang penuh dengan berlumuran noda dan dosa, ketika dan ketakutan itu datang dua malaikat. Malaikat apa namanya? Malaikat apa? Mungkar dan nakir. Orang sana suka bilang gini, barang yang mungkar wa nakir mantaksian kaladatin mariksa bari ngagidir nu mantap kudu jepikir. Datang tuh malaikat sambil bawa gegendir. Ya, lihat apa yang telah kamu lakukan di dunia, penuh dengan berbagai perbuatan maksiat. Langsung gegendirnya dipukulkan jiroun, satu hasta agres ke dalam tanah. Dan begitulah terus menerus mereka di alam kuburnya. Karena alam kubur ini adalah gambaran untuk kehidupan di masa yang akan datang. Jadi seseorang sebetulnya dia akan masuk ke surga atau ke neraka itu sudah diperlihatkan pada gambaran ketika dia di alam kubur. Nah, maka Profesor Dr. Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar ketika mengomentari Quran surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri kita ini menatap untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang dimaksud menatap kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang bukan hanya untuk kehidupan kesuksesan hidup di dunia, melainkan untuk kesuksesan hidup di akhirat kelak. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, ini sabda Rasulullah ya, orang yang cerdas itu bukanlah orang yang sanggup menghafal dengan kecepatan yang luar biasa. Orang yang cerdas bukan berarti orang yang sanggup menghitung dengan cepat. Orang yang cerdas bukan orang yang menguasai sains dan teknologi, tetapi orang cerdas al-kayyisu mangkana al-kayyisu, ya, orang yang cerdas itu mandana nafsahu lima ba'dal maut, adalah orang yang sanggup beramal menembus dinding-dinding kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat.
Jadi kalau orang yang cerdas, dia selalu ya siapkan bekal gitu kan untuk kehidupan akhirat. Jadi berarti sebaliknya Bu, kalau orang yang bodoh selalu apa? Mengikuti hawa nafsu untuk kehidupan dunia. Dan dia berharap kepada Allah ingin mendapatkan pertolongan, tapi dia hidupnya ya mengikuti hawa nafsu. Sudah berapa nih Bu? Nah, apanya? Pertama, jadikan 1 Muharram tahun baru Hijriah sebagai titik awal menuju kebaikan dengan cara hijrah. Yang kedua, jadi itu yang kedua ya. Yang pertama apa? Jadikan 1 Muharram tahun baru Hijrah bersyukur terhadap anugerah yang Allah berikan. Yang kedua yang tadi. Yang ketiga, jadikan 1 Muharram tahun baru Hijriah sebagai sarana muhasabah. Yang keempat, ya, jadikan tahun baru Hijriah atau 1 Muharram tahun baru Hijriah sebagai hidup yang terbaik. Kenapa harus kita menjadikan hidup yang terbaik? Karena wallahu a'lam. Ya, setelah tahun baru ini apakah kita akan berlanjut atau kontrak hidup kita habis? Ya, maka kalau kita ingin sukses, jadikan 1 Muharram tahun baru Hijriah ini ya hidup yang lebih baik ya dari hidup-hidup sebelumnya. Al-Quran mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Mulk. Saya yakin sudah hafal semuanya ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Allazi khalaqal maut, Allah yang telah menjadikan kita wal hayata, kemudian kita dihidupkan. Untuk apa kita hidup di alam dunia ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji Bu hidup ini. Diuji liyabluwakum. Siapa di antara kita yang paling hebat amal perbuatan kebaikannya? Inilah sebetulnya hidup ini. Coba lihat di dalam ayat yang lain. Walau sya'allahu la ja'ala ummatan wahidah. Sekiranya Allah ingin menjadikan umat ini menjadi umat yang satu bagi Allah kecil. Betul tak? Kenapa Allah menjadikan manusia berbeda-beda? Tiada lain adalah dalam hidup ini ada fastabiqul khairat. Kita disuruh berlomba-lomba di dalam kebaikan. Inilah sebetulnya. Maka ya di 1 Muharram tahun baru Hijriah ini jadikan hidup kita adalah hidup yang terbaik. Ya, lakukan ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, amal yang terbaik. Kemudian kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Insya Allah jika 4 hal ini dilakukan ya Bapak dan Ibu, ya insya Allah akan selamat baik dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan tahun baru Hijriah yang akan datang 1440 ya 7 Hijriah ini lebih baik bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami tutup, kalau ada yang ditanya boleh hanya 1 atau 2 orang boleh, silakan. Silakan Ibu, Bapak mau tanya boleh. Soalnya nanti kalau tidak ada pertanyaan yang pintar ustadznya. Nah, ada Ibu, maka
Tidak ada. Kalau tidak ada, saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran. Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitab yang menyebutkan hidup ini laksana permainan, Pak. Permainan sepak bola, permainan. Dalam hidup ini kita dikejar-kejar oleh harimau. Sementara di depan kita ada jurang yang di bawahnya itu ada buaya yang sedang mangap. Ke belakang kita tidak mungkin. Maju ke depan juga kita tidak mungkin akan dimakan oleh buaya tadi. Ternyata hidup ini bagaikan kita bergelantungan di atas akar. Ke belakang nggak mungkin, ke bawah tidak mungkin. Tapi akar yang kita gantungi tersebut ternyata dimakan oleh tikus putih dan tikus hitam. Kemudian pada saat kita sedang asik tersebut, jatuhlah tetesan madu ke dalam mulut kita dan kita merasakan betapa nikmatnya semuanya itu. Apa maknanya kira-kira? Hidup ini dikejar-kejar waktu dan tidak mungkin kita akan bisa kembali. Kemudian kita bergantung itu di dalam akar. Itulah adalah kehidupan. Akar tersebut dimakan oleh tikus putih dan tikus hitam adalah bergantinya antara waktu siang dan malam. Lalu tetesan madu masuk ke dalam mulut kita. Itulah kesenangan hidup di dunia. Lalu apa buaya yang sedang mangap itu? Itulah kuburan menantikan kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita ketika dipanggil oleh Allah menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan kita membawa kebaikan sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kehilangan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.